Hari ini di Startup Corner di Kuningan City, tepatnya di acara Entrepreneur Festival, hari terakhir dan gongnya saya menghadirkan seorang teman lamanya UFM juga, karena termasuk merupakan bisa kita bilang alumni Indimam juga, karena Mbak Likwina Hananto dari KM Financial itu juga pernah siaran on air di programnya Indimamsnya UFM ya. Jadi seperti tadi saya udah cerita gitu kan, Indimam ini kan sebuah program untuk moms yang kemudian berwirausaha, either itu mungkin baru mau memulai bisnisnya setelah di atas umur 35 tahun gitu ya, baru kepikiran untuk mengelola sebuah bisnis, atau mungkin tiba-tiba manuver memutuskan resign dari kantor kemudian mengelola sebuah bisnis. Tapi semua itu tentunya perlu financial planning yang tepat gitu ya, dan kebetulan yang ini adalah contoh yang paling bisa dibilang real banget dari seorang Indimam gitu, karena Mbak Winanya sendiri memutuskan untuk menjadi wirausaha gitu kan, bahkan sekarang sudah memiliki karyawan gitu ya, karena akhirnya menjadi owner atau founder dari KM Financial ini, termasuk juga pintar mengelola keuangannya gitu. Ayo kita sapa Mbak Wina Likwina Hananto. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Wina? Baik-baik aja ya. Tetap dengan cengengesnya itu kan khasnya Mbak Wina dengan ya. Suara radionya ya. Suara radionya serak-serak basah gitu kan ya. Itu udah khasnya banget Mbak Wina. It's been an honor gitu hari ini bisa ngobrol sama Mbak Wina di Kuningan City juga, dan buat teman-teman juga mungkin udah sering dengar Mbak Wina di radio mungkin, tapi belum pernah ketemu secara langsung. Sekalian nanti kita sambil ngobrol bisa sambil sharing kira-kira untuk mengelola keuangan bagaimana gitu, terutama buat yang baru memulai suatu bisnis ya. Mbak, kan sekarang ini banyak banget bisa dibilang mompreneur ini sedang menjadi tren ya. Di 2014 itu kayak banyak sekali pebisnis entrepreneur, khususnya wanita dan bahkan sudah mom gitu ya, mereka baru memulai bisnis yang menjadi entrepreneur gitu. Tapi mungkin bisa Mbak Wina bisa kasih kisi-kisi nggak sih sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis, apalagi untuk para wanita yang sudah menjadi ibu terutama gitu, gimana Mbak? Saya tuh pertama gini dulu, termasuk orang yang lebih suka perempuan itu punya penghasilan sendiri. Yes. Ya, jadi nggak menggantungkan dirinya 100% pada suaminya misalnya. Bahkan bisa ngebantu cash flow rumah tangga ya. Hari gini gitu ya, kalau nggak bantuin susah. Karena isinya gini, banyak perempuan yang memilih berhenti bekerja lalu jadi ibu rumah tangga, tapi banyak juga perempuan yang memilih untuk bekerja dan jadi wanita pekerja, mau itu dia punya bisnis atau women, career women. Isunya adalah soal penghasilannya. Pada saat dia punya bisnis atau jadi career women, dia kan punya penghasilan sendiri, bisa berkontribusi pada keluarga atau untuk dirinya sendiri. Yang ibu rumah tangga ini nggak tahu kenapa sering banget jawabannya atau komentarnya itu ngomongnya gini, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Langsung kesel tuh ya, bergetar. Kenapa sih memandang dirinya sendiri dengan cara itu? Bilang aja, saya ibu rumah tangga. Yes. Gitu. Kalau memang happy dengan pilihannya, artinya mungkin memang ada yang nggak happy dengan pilihannya dan ingin melakukan yang lain, atau mungkin berhenti dulu untuk 1-2 tahun karena baru menyusui misalnya gitu. Yang saya lakukan waktu itu seperti itu ya. Jadi pertama kali punya anak yang paling besar tuh sekarang udah umur 12 tahun, lagi cari es krim dia kayaknya di bawah. Saya memutuskan berhenti bekerja dan diam di rumah dulu kira-kira 1-2 tahun sebelum kemudian merintis bisnis. Jadi kalau kita mau mulai, gimana caranya mulai aja, nggak lagi sebanyak cincong, mulai deh cepetan deh. Oh gitu. Iya. Tapi kan biasanya kalau mulai gitu kepentoknya pertama apa sih selain mental, kan pasti modal ya. Makanya nomor 1 selalu mental dulu. Yes. Kalau modal, saya nggak pernah memandang itu sebagai salah satu yang paling penting untuk disiapkan, karena pengalaman ketemu sama banyak sekali perempuan-perempuan yang memulai bisnis, justru karena dianya udah mungkin mulai aja deh gitu ya, itu membuat jadinya jalannya ada. Kita nggak akan pernah tahu jalannya akan kemana. Jadi gini, waktu bikin bisnis, satu kata yang penting sekali untuk dirasapi adalah uncertainty. Uncertainty, oke. Lo nggak akan tahu di depan itu si bisnisnya akan berkembang seperti apa, akan terpuruk seperti apa, atau akan bangkit seperti apa. Nggak apa-apa. Dan itu begitu. Mental yang menurut saya paling berat untuk disiapin. Karena kita cenderung maunya kan stabil-stabil aja. Kalau tadinya ibu rumah tangga ya udah maunya ya tenang-tenang aja ibu rumah tangga. Kalau tadinya wanita bekerja, gajian tiap bulan gak ada masalah gitu ya. Ketika bikin bisnis itu kita harus mau menelan pil uncertainty itu. 94,7 UFM Jakarta.